Damai sejahtera bagi kita semuanya, sahabat-sahabatku. Saat ini kita akan mempelajari tentang nilai demokrasi di dalam Alkitab. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi, demokratia berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila sesuai dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan sistem demokrasi Pancasila, seluruh bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengharuskan warganya turut berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan untuk merumuskan, memenuhi ketentuan hukum, dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Melalui demokrasi Pancasila, diharapkan hak asasi manusia dapat diaktualisasikan sehingga seluruh warga memiliki status dan hak yang sama di negara Indonesia dan atas kehidupannya. Mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi antara lain: 1. Toleransi. Sikap atau perilaku yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati pendapat, paham, atau tindakan orang lain. 2. Kebebasan berpendapat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat pribadinya, tetapi juga berkewajiban menerima dan menghargai pendapat orang lain. 3. Menghargai perbedaan. Mengakui dan menerima kenyataan adanya keberagaman dan perbedaan paham, pendapat, dan cara seseorang bertindak, namun menghargainya sebagai kekayaan yang dapat menyatukan masyarakat. 4. Keterbukaan. Keterbukaan dalam menyampaikan pendapat dan berkomunikasi merupakan sikap yang jujur dan saling percaya dalam hidup. 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Menghargai semua manusia sama dengan menghargai kehadiran diri sendiri, serta bersedia hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda sekalipun. 6. Perdamaian.
menyelesaikan pertikaian dengan damai dan kekeluargaan, melaksanakan semua kegiatan masyarakat dengan sukarela, dan mengupayakan perdamaian dalam setiap perubahan dalam masyarakat. Ketujuh, berkeadilan. Mengutamakan keadilan yang merata dengan melaksanakan hukum dan peraturan serta menjunjung tinggi kebenaran. Kedelapan, bertanggung jawab. Adanya komitmen dan kesetiaan melaksanakan proses demokrasi dengan benar, serta mewujudkan hasil musyawarah bersama dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Makna yang terkandung dalam nilai-nilai demokrasi Pancasila adalah: 1. Nilai toleransi, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai ini mengandung makna menjunjung tinggi persamaan, yaitu hidup berbagi dengan sesama, terbuka terhadap perbedaan termasuk pendapat, teguran, dan saran orang lain. Nilai ini mengajarkan kebesaran dan kerendahan hati dengan tidak menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain, dan memberikan makna kehidupan sosial yang tinggi. Kedua, nilai kebebasan berpendapat dalam musyawarah mufakat mengandung makna bahwa dalam setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, diperlukan kesadaran dan kearifan untuk memutuskan. Ketiga, nilai keadilan dan keterbukaan mengandung makna sederhana dalam perbuatan dan sikap yang jujur, membangun rasa percaya dalam hubungan sosial masyarakat, tidak diskriminatif, proporsional, memahami perilaku sesama dan bersikap bijak. Keempat, nilai perdamaian mengandung makna pentingnya menyikapi persatuan dan kesatuan dengan perilaku yang rela berkorban tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara, bahkan mengorbankan kepentingan dan keinginan pribadi demi kepentingan bersama. Kelima, nilai tanggung jawab mengandung makna bahwa dalam kehidupan masyarakat ada batas yang harus dihormati bersama, yang merupakan hak orang lain, di mana setiap orang bertanggung jawab memenuhinya sebagai kewajiban diri sendiri. Semua orang bertanggung jawab menyatakan kebenaran sehingga hubungan antar pihak berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan benih konflik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain,
manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Di dalam Alkitab terdapat peristiwa di mana bangsa Israel menentukan pilihannya dengan cara memberikan pendapat yang diwakili oleh kaum tua-tua atau kepala kaum keluarga masing-masing. Ketika Samuel menjadi tua, ia mengangkat kedua anak laki-lakinya, Yoel dan Abia, untuk menjadi hakim di Betsheba sebagai pemimpin bangsa Israel. Namun ternyata Yoel dan Abia tidak hidup baik seperti Samuel, ayah mereka. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan berlaku tidak adil. Hal ini mendorong tua-tua bangsa Israel untuk pergi menghadap Samuel dan mengajukan permohonan akan seorang raja untuk memerintah mereka, seperti yang juga dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Allah mendengarkan suara permohonan tua-tua Israel, lalu atas petunjuk Allah diangkatlah raja pertama, yaitu Saul, untuk memerintah Israel. Pemilihan raja Israel pertama dilakukan dengan cara undian atas persetujuan seluruh rakyat dan berlangsung di hadapan mereka. Demokrasi menempatkan setiap manusia pada kedudukan yang sama, dengan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia di hadapan Allah, bahwa seluruh manusia adalah yang dikasihi oleh Allah, dan kasih-Nya menempatkan semua manusia sama di hadapannya tanpa terkecuali, sekaligus menjadi sasaran kasih Allah yang tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 16. Yesus Kristus Tuhan Allah kita telah memberikan perintah untuk mengasihi sesama umat manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan seperti diri sendiri, yaitu memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan diri sendiri. Segala sesuatu yang dianggap baik bagi diri sendiri juga yang mesti diberikan kepada orang lain. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia, yang berakal budi dan mempunyai tanggung jawab yang sama. Menghayati kehidupan demokrasi sebagai wujud kasih Allah kepada semua manusia merupakan upaya mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dengan benar. Hidup berdemokrasi terrealisasi dengan cara menerima, mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat umum, mengakomodasi atau berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, menjunjung tinggi kesederajatan dan martabat manusia, mengupayakan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Amsal 1 ayat 7.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam iman Kristen, segala sesuatu harus dilakukan dalam takut akan Tuhan. Sehingga bukan keinginan manusiawi yang mendominasi kehidupan, tetapi kehendak Allah dan ketaatan manusia kepada Tuhan Allah lah yang menentukan segala sesuatu bagi manusia. Yesus Kristus Tuhan Allah ketika berada di dunia dalam rupa anak manusia telah memberi teladan hidup damai dalam kebenaran. Ia menerima dan mengajar seorang perempuan dari Samaria yang dianggap berasal dari kaum yang lebih rendah dari bangsa Yahudi. Ia tidak bersikap seperti orang Yahudi umumnya, tetapi menunjukkan kasih dan penghargaan terhadap orang lain. Yohanes 4 ayat 7-10. Yesus Kristus juga bersedia dijama oleh perempuan yang sakit pendarahan, yang dianggap najis oleh kaum Yahudi. Ia menerima dan membangun iman perempuan itu dengan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Markus 5 ayat 34. Ketika Yesus Kristus berkhotbah di bukit, ia mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai. Matius 5 ayat 7-9. Salah satu nilai demokrasi Pancasila adalah berkeadilan. Nilai ini dimaksudkan agar tercipta masyarakat yang menerima hak dan memenuhi kewajiban sama, dan tidak ada seorang atau kelompok tertentu yang dianggap lebih rendah sekalipun merupakan minoritas. Cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Allah kita diberikannya kepada semua orang, kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, kepada siapa saja yang percaya kepadanya, merupakan cerminan cara hidup yang berkeadilan dan berlandaskan kebenaran sejati. Dalam iman Kristen, nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan sesuai dengan Alkitab sebagai berikut. Ke-1, toleransi. Raja Salomo memerintah Israel dengan hikmat dari Allah, dan Allah menyertainya sehingga bangsa-bangsa lain tercengang menyaksikan hikmat dan kebijaksanaannya. Hal ini tidak membuat Raja Salomo merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi ia bersedia hidup berdampingan dengan bangsa lain. Ia menerima kedatangan raja dari tempat lain dan melayani mereka dengan baik, meskipun mereka tidak menyembah Allah Israel. Ratu dari negeri Sheba tercengang menyaksikan penyertaan Tuhan terhadap Salomo. Ketika ia diterima Salomo dalam kunjungan ke Yerusalem, kekaguman tersebut membuat Ratu negeri Sheba memuji Tuhan Allah Israel. 1 Raja-Raja 10 ayat 9. Sikap toleransi Raja Salomo menjadi kemuliaan bagi Allah. Kedua, kebebasan berpendapat. Ketika gembala-gembala domba milik Abraham dan Lot bertengkar,
karena rumput dan sumber air bagi ternak mereka. Abraham berdialog dengan Lot untuk memutuskan ke arah manakah Lot dan Abraham akan tinggal secara terpisah. Hal ini untuk menghindari pertengkaran yang terus-menerus. Meskipun jauh lebih tua dari Lot, Abraham dengan rendah hati memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Lot untuk memilih tempat tinggalnya. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Jika Lot ke kanan, Abraham akan ke kiri. Abraham memberi Lot kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan pilihannya agar kehidupan keluarga besar ini terus terjamin kerukunan dan kedamaiannya. Ketiga, menghargai perbedaan. Ketika Daud menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul seperti yang ditetapkan oleh Allah, ia tidak melupakan janjinya kepada Yonatan, sahabatnya. Daud memerintahkan agar mencari siapapun keturunan Saul dan Yonatan yang masih hidup. Ketika ditemukan seorang anak Yonatan yang timpang, yaitu Mephiboset, Daud membawanya ke dalam istana dan menempatkan Mephiboset sehidangan dengannya sebagai layaknya keturunan raja. 2 Samuel 9 ayat 9 sampai 10. Raja Daud memberi keteladanan untuk menerima dan menghargai siapapun tanpa menghiraukan perbedaan, bahkan kecacatan yang dimiliki seseorang. Keempat, keterbukaan. Kehidupan jemaat mula-mula diwarnai dengan kebersamaan yang kuat, sehingga tidak jarang ada di antara mereka menjual harta bendanya untuk kepentingan bersama. Itulah cara hidup jemaat mula-mula. Ananias dan Safira adalah anggota jemaat mula-mula yang menjual tanah mereka. Kisah Para Rasul 5 ayat 2. Tetapi mereka tidak jujur, tidak terbuka, sebab mereka mementingkan kepentingan diri sendiri. Kelima, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Allah mengutus Yunus untuk pergi dan memberitakan rancangan malapetaka kepada orang Niniwe. Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Tetapi Yunus khawatir akan terjadi pertobatan di Niniwe yang dapat menyebabkan Allah menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, Yunus berpaling dari perintah Allah. Di hadapan Allah, semua manusia dari bangsa manapun mempunyai kedudukan dan martabat yang sama. Allah memiliki hati kasih yang sama bagi semua manusia, sehingga Ia menginginkan keselamatan untuk seluruh bangsa di dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan seisi dunia. Sebab baginya semua manusia adalah pendosa yang sama-sama membutuhkan keselamatan, sekaligus sama berharganya di mata Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang harus menjunjung tinggi dan menghormati harkat dan martabat semua manusia, siapapun itu. Rasul Paulus menerima Onesimus, seorang budak, sebagai saudaranya di dalam Tuhan Allah, karena ia memahami kesetaraan dan kesederajatan di hadapan Tuhan. Kolose 4 ayat 9, Filemon 1 ayat 10. Keenam,
perdamaian. Yusuf mengampuni perbuatan saudara-saudaranya pada masa lampau dan memaknainya dengan sikap bahwa peristiwa itu dijadikan Tuhan Allah sebagai batu loncatan untuk Ia menyelamatkan seluruh kaumnya dari bala kelaparan yang menimpa Bethlehem di kemudian hari. Kejadian 45 ayat 5, 14, 15. Yusuf menginginkan persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Terlebih lagi kehidupan bersama yang rukun dan damai. Sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab menjadi inisiator perdamaian dimanapun berada, agar tercipta kehidupan yang rukun, aman, dan tenteram. Ketujuh, berkeadilan. Raja Salomo bertindak adil dan bijaksana untuk memberikan hak kepada ibu kandung dari bayi yang diperebutkan. 1 Raja-Raja 3 ayat 24 sampai 27. Raja Salomo memimpin kerajaan Israel dengan bijaksana dan adil, sehingga rakyatnya menikmati kemakmuran dan kejayaan yang dapat mengalahkan bangsa-bangsa lain. Kedelapan, bertanggung jawab. Setelah Abraham dan Lot berpisah sesuai kesepakatan bersama, Abraham tidak melepaskan tanggung jawabnya terhadap Lot. Ketika Allah hendak menghukum Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka, Abraham mengingat Lot. Ia tetap mohon supaya Allah mengasihani penduduk negeri itu. Kejadian 19. Abraham mengingat bahwa di tempat itulah keponakan dan keluarganya berdiam menikmati hidup yang berkelimpahan. Pada akhirnya, Lot dan anak-anaknya diselamatkan Tuhan dari hukuman tersebut. Kejadian 19 ayat 21 sampai 22. Dalam peristiwa ini, Abraham memenuhi tanggung jawabnya memelihara kehidupan umat manusia dan berupaya agar kesejahteraannya tetap terjamin.